Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom, Tuhan berkati Bapak dan Ibu dan saudara semua. Pada hari ini, tanggal 24 September 2023, saya diminta atau diundang oleh salah satu jemaat di Kota Bogor untuk sharing firman Tuhan mengenai satu topik yang penting yang berjudul beribadah dalam roh. Nah, saya ingin membagikan firman Tuhan yang sama kepada kita semua pada hari ini, yang diambil dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nah, saudara-saudara sekalian, temanya seperti saya sebutkan tadi adalah beribadah di dalam roh. Nah, apa sih sebetulnya yang dimaksudkan dengan beribadah? Jadi beribadah itu sebetulnya menurut saya adalah kehidupan. Jadi satu kehidupan itu adalah satu ibadah. Dan sebagai orang Kristen, kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, maka kehidupan kita pada dasarnya seluruhnya itu adalah ibadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, beribadah itu adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah yang didasari oleh ketaatan pada firman-Nya, ya, kepada firman Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen, manakala kita sebut kita beribadah adalah kegiatan kita, segala sesuatu yang menyangkut eksistensi hidup kita yang menunjukkan bakti kita kepada Allah, dan indikatornya yaitu kita mengikuti firman Tuhan, kita patuh pada firman Tuhan atau kita menjalankan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, memang ibadah dalam arti sempit adalah menyembah atau memuja. Bahkan lebih sempit lagi, ibadah dalam arti sempit itu adalah kebaktian. Seperti kita hadir dalam satu persekutuan lalu kita sebut kita beribadah. Tetapi dalam arti luas, ibadah itu adalah kehidupan yang memuliakan Allah. Itulah sebabnya kita sering berkata bahwa kita beribadah di gereja, tapi pada hari-hari lain kita beribadah di dalam dunia ini, yaitu melalui eksistensi kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah lingkungan kita atau di tengah-tengah masyarakat. Nah, saudara-saudara sekalian, beribadah dalam roh adalah tema kita pada hari ini, dan itu sebetulnya terambil dari Filipi pasal 3 ayat 3. Ya, saya ingin bacakan Filipi pasal 3 ayat 3 kepada kita. Judulnya demikian, bunyinya demikian. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sebagai orang Kristen kita itu beribadah dalam roh. Dan mari Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat apa yang dimaksudkan dengan ibadah di dalam roh atau kehidupan yang sebetulnya beribadah, atau sebaliknya beribadah yang sebetulnya adalah kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, dari bacaan, kita tidak akan membaca secara penuh, tetapi dari bacaan atau perikop Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 10 ini ada 3 hal atau 3 elemen atau 3 ciri yang kita bisa anggap sebagai bagian dari beribadah dalam roh. Jadi beribadah dalam roh menurut Filipi pasal 3 itu ada 3 ciri utama. Dan mari kita melihat ketiga ciri itu satu persatu, dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Jadi yang pertama yang dimaksudkan dengan ibadah dalam roh yaitu ibadah yang atau kehidupan yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi dalam bacaan ini, perikop yang pasal 3, Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 10, terutama di ayat-ayat awal, ya, dari ayat 1, ayat 1b sampai dengan ayat 4 dan seterusnya. Kalau kita baca sampai ayat 9, di sana Paulus ingin mengatakan bahwa dia tidak menggantungkan dirinya atau mempercayakan hidupnya kepada hal-hal lahiriah. Jadi ciri ibadah dalam roh yang pertama yaitu tidak menggantungkan kepercayaan atau tidak mengandalkan pada hal-hal lahiriah.
Nah, saudara, saya ingin membaca satu dua ayat tentang hal ini ya. Jadi yang pertama di dalam ayat 2 dikatakan demikian. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah dalam roh dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kemudian di ayat 4, tadi ayat 3, ayat 4 mengatakan begini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, aku lebih lagi. Jadi di ayat-ayat ini yang tadi barusan dibaca, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya ada 3 kali dan satu merujuk pada hal-hal lahiriah. Jadi ada 4 kali Rasul Paulus mengatakan bahwa dia tidak bergantung pada hal-hal lahiriah atau tidak mengandalkan hal-hal lahiriah meskipun dia bisa melakukan hal itu. Dan kemudian Paulus memberikan argumentasinya apa yang dimaksudkan, atau Paulus menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan hal-hal lahiriah. Nah, saudara, hal-hal lahiriah itu adalah yang disebut dengan pertemuan-pertemuan jasmani atau yang disebut dengan external ceremony ya. Jadi upacara-upacara yang bersifat seremonial yang menyangkut tubuh ini dan tidak menyangkut hal yang paling esensial dalam agama Kristen, yaitu hati kita, pikiran kita, dan roh, jiwa kita dan roh kita. Jadi itu tidak menyangkut hal-hal itu, tapi menyangkut tubuh ini dan apa yang disebut dengan eksternal ya, hal-hal yang bersifat eksternal. Dan Paulus memberikan contoh terhadap hal-hal yang bersifat eksternal itu. Yang pertama, Paulus mengatakan dia disunat pada hari yang ke-8 sesuai dengan tradisi atau sesuai dengan hukum Taurat dan tradisi Yahudi, maka dia disunat pada hari yang ke-8. Kemudian dia adalah bangsa Israel yang asli ya, yang bukan blasteran tapi sungguh-sungguh bapa mama adalah keturunan Israel, keturunan, dan di atasnya dia juga ya, kakek nenek atau generasi di atasnya adalah tetap keturunan Israel asli, suku Benjamin, dan orang Ibrani asli. Itu yang disampaikan Paulus. Dalam hal taat pada hukum Taurat, dia katakan bahwa dia adalah orang Farisi yang 100% mengikuti kaedah-kaedah hukum Taurat. Kemudian dalam hal penganiayaan kepada jemaat, maka karena pada saat itu iman percaya orang-orang Yahudi yaitu apabila ada ajaran lain maka itu bukan bagian dari mereka, dan karena itu orang-orangnya harus dibunuh dan dianiaya. Dan kita tahu bahwa ajaran Kristus, ajaran Kristen yang muncul pada saat itu, dan Paulus menjadi seorang yang ada di depan yang berusaha untuk menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen. Sehingga dikatakan dalam hal itu dia adalah pengikut setia. Dia adalah pengikut setia, penganiaya jemaat, dan mempunyai fanatisme yang luar biasa. Ya, jadi sesuatu yang ada di luar ya, sesuatu yang mempengaruhi dia, ya disebutkan dengan fanatisme yang luar biasa dan tidak melihat kasih terhadap orang lain itu sebagai sesuatu yang penting. Jadi orang yang di luar kelompoknya merupakan orang lain, dan karena itu berusaha untuk melenyapkan orang-orang tersebut. Nah, saudara sekalian, kemudian Pak Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kalau dulu dia merasa semua hal yang dimiliki tadi atau dilakukannya tadi adalah keuntungan, tetapi setelah dia bertemu dengan Kristus maka hal itu menjadi sesuatu yang rugi ya. Jadi Paulus mencoba menggambarkan hal ini dengan bahasa-bahasa finansial yang mengatakan kalau dulu kehidupannya yang melakukan yang disebut dengan external ceremony atau hal-hal yang di luar jiwa dan roh itu ya, itu adalah sesuatu yang dianggap untung. Tetapi sekarang setelah mengenal akan Kristus maka itu adalah hal yang rugi. Kemudian sesuatu yang dulunya itu tidak mulia sekarang ini menjadi lebih mulia setelah Paulus
percaya dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang dulu dianggap sampah, ya apa yang semuanya tadi itu eksternal seremonis itu dianggap sampah. Sekarang ini pengenalan akan Kristus yang lebih utama. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan di sini? Jadi apa yang dimaksudkan dengan ibadah, kehidupan yang beribadah atau ibadah dalam roh? Dari penjelasan ini dimaksudkan bahwa ibadah dalam roh itu adalah ibadah yang tidak bergantung atau kehidupan yang tidak mengandalkan eksternal seremoni tadi atau hal-hal yang bersifat upacara, yang hal-hal yang terjadi di luar kehidupan ini atau yang menyangkut tubuh kita, fisik kita sebagai sesuatu yang menyelamatkan, sesuatu yang diandalkan atau yang menyelamatkan. Nah, apa artinya ini bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Ini artinya bahwa Anda tidak bisa bergantung atau mengandalkan hal-hal lahiriah yang Anda miliki sebagai sesuatu yang menjamin keselamatan Anda, ya. Apakah itu latar belakang keluarga, apakah itu suku Anda, ya apakah asal usul Anda, keturunan Anda, bahkan hal-hal lahiriah lainnya seperti yang menyangkut dengan kehadiran Anda dan status Anda di tengah-tengah masyarakat, yang terkait dengan pendidikan Anda, ya gelar Anda, bahkan hal-hal yang menyangkut dengan kondisi ekonomi seperti harta Anda, posisi Anda, properti yang Anda miliki, kekayaan Anda. Nah, semuanya itu adalah hal-hal eksternal yang tidak bisa menyelamatkan. Seperti Paulus mengatakan, semuanya itu dia tinggalkan dan merupakan sampah dan merupakan sesuatu yang dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus adalah yang lebih utama. Nah, apa artinya bagi kita, Bapak Ibu sekalian? Hari ini Anda harus meskipun Anda mempunyai atribut-atribut semuanya itu, ya Anda memiliki atribut semuanya itu, tapi firman Tuhan ingin mengatakan bahwa itu semua bukan menyelamatkan dan itu semua bukan merupakan kehidupan yang beribadah. Kehidupan yang beribadah yang paling mendasar dan yang paling utama yaitu pengenalan akan Kristus Yesus sebagai juru selamat. Jadi pelajaran pertama bagi kita pada hari ini ketika kita mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen kita melakukan ibadah atau kehidupan kita ini adalah kehidupan yang beribadah, maka elemen pertama atau unsur pertama dari kehidupan yang beribadah itu adalah tidak bergantung, tidak mengandalkan akan eksternal seremoni, hal-hal yang di luar, upacara-upacara, hal-hal yang terkait dengan atribut kita sebagai seorang manusia. Tapi yang paling utama yaitu pengenalan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi ketika seseorang mengatakan saya hidup beribadah sebagai seorang Kristen, maka hal yang paling pertama adalah pengenalan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua. Jadi kalau hal yang pertama itu adalah apa itu ibadah? Ibadah yang adalah pengenalan akan Kristus sebagai juru selamat dan tidak mengandalkan hal-hal yang lahiriah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dalam ibadah dalam roh? Ibadah dalam roh yaitu berada dan hidup di dalam Tuhan, berada di dalam Dia. Nah, secara di dalam Alkitab kita dikatakan begini, di ayat 3 ini dikatakan, karena itu karena kitalah orang-orang bersunat, maksudnya ini bersunat secara rohani yang beribadah oleh roh. Jadi kita adalah orang-orang yang bersunat secara rohani, hati kita yang bersunat dan beribadah dalam roh dan bermegah dalam Kristus Yesus yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, ini mengatakan ayat ini mengatakan Bapak Ibu seperti tadi saya katakan bahwa kehidupan di dalam Tuhan Yesus adalah yang paling utama. Nah, hal yang kedua seperti tadi saya sampaikan, hal yang kedua kita bisa melihat dari ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian, Bapak Ibu, dan kehidupan yang berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi ayat 9 ini, Filipi 3 ayat 9 ini mengatakan begini, bahwa
bahwa setelah seseorang mengandalkan Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, itu elemen pertama dari beribadah dalam roh atau kehidupan yang beribadah. Maka yang kedua adalah orang itu harus tinggal di dalam Kristus, ya. Harus tinggal, berada di dalam Dia, ya. Ayat 9 mengatakan berada di dalam Dia. Nah, ini yang dimaksudkan dengan berada dalam Dia. Ini yang disebut dengan complete fellowship. Jadi persekutuan yang komplit, di mana seseorang merupakan tindak lanjut dari dia mengenal akan Yesus, yaitu dia harus tinggal di dalam Yesus. Saudara sekalian, banyak kali kita berpikir bahwa setelah kita percaya kepada Kristus, lalu kemudian kita bisa hidup sesuka hati kita. Ya, apa saja bisa kita lakukan karena kita mempunyai jaminan pengampunan dosa, dan kemudian kita bisa datang anytime kepada Tuhan Yesus. Jadi kita hidup asal-asalan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan begini, bahwa yang dimaksudkan dengan ibadah dalam roh, yaitu bahwa atau kehidupan yang beribadah, yaitu kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, ini merupakan follow up atau keberlanjutan, ya, kelanjutan dari menerima Tuhan Yesus, yaitu tetap tinggal di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berada di dalam Tuhan ini adalah atau unsur atau hal yang disampaikan Rasul Paulus di dalam banyak suratnya, yaitu yang disebutkan dengan kerjakan keselamatanmu. Jadi tidak hanya kamu menerima keselamatan, tapi kamu harus mengexercise atau mengimplementasikan keselamatanmu dalam kehidupanmu. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dikatakan begini, karena kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah tetap hidupmu berada di dalam Dia. Karena kamu sudah menerima Tuhan Yesus, maka hendaklah kamu tetap hidup di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Kemudian di dalam Filipi 1 ayat 27 dikatakan bahwa hendaklah kamu berpadanan dengan Injil Kristus. Kemudian di tempat lain juga dikatakan begini, kamu harus kerjakan keselamatanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hal yang kedua yang menyangkut atau yang terkait atau yang merupakan komponen atau elemen yang penting dari beribadah dalam kehidupan atau beribadah dalam roh atau kehidupan yang beribadah, yaitu tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ibadah dalam roh adalah hidup dalam terang firman Tuhan. Jadi tinggal dalam Tuhan Yesus itu artinya hidup dalam terang firman Tuhan. Nah, apa artinya bagi kita saudara sekalian? Inilah yang disebutkan dengan tinggal di dalam Tuhan ini, yang disebutkan yang dimaksudkan dengan proses tinggal di dalam Tuhan, transformasi yang terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan. Ayat 10 mengatakan begini dari bacaan kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya, dan percaya akan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Ikut menderita bersama dengan Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus menderita di dunia ini, maka kita pun rela ikut menderita menjadi saksi-saksi Kristus dalam sebagai pelayan-pelayan Kristus, sebagai orang Kristen yang sungguh berbeda dengan yang bisa saja berbeda dengan lingkungan kita. Jadi karena lingkungan yang tidak mengenal kita dan lingkungan yang tidak menerima kita, maka kita harus siap untuk menderita seperti Tuhan Yesus telah menderita. Kuasa tetapi mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya pada akhirnya aku dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, ayat-ayat ini sepadan dengan Roma 12 ayat 2, Bapak Ibu Saudaraku, yang mengatakan bahwa ibadah yang sejati adalah transformasi, satu proses, satu transformasi dalam kehidupan, di mana kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kita kita dibaharui, ya, sesuai dengan berubah dari pikiran kita. Jadi perubahan yang terjadi terus menerus karena kita tinggal dalam Tuhan, maka perubahan itu terjadi terus menerus, dan pada akhirnya itulah yang disebut dengan ibadah yang sejati. Paulus mengatakan ibadah yang sejati adalah transformasi yang terus menerus yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, pelajaran yang kedua bagi kita, apabila Anda katakan bahwa Anda itu seorang Kristen dan Anda beribadah kepada Tuhan, maka hal yang kedua yaitu Anda harus hidup di dalam Tuhan. Anda gak bisa mengatakan bahwa
atau tidak mungkin Anda berkata bahwa Anda seorang Kristen dan Anda beribadah pada Tuhan kemudian Anda hidup di luar Tuhan, Anda tidak menaati firman Tuhan. Tapi apabila Anda mengatakan Anda seorang Kristen, maka selain percaya kepada Tuhan, Anda harus kerjakan keselamatan itu. Anda harus mengimplementasikan keselamatan itu. Dengan cara apa? Dengan cara tetap tinggal di dalam Tuhan dan proses transformasi kehidupan yang terjadi setiap hari, ya, melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan, melalui pembacaan Alkitab, perenungan akan firman Tuhan, dan kemudian menjalankan firman Tuhan itu dalam kehidupanmu, dan kemudian Anda terekspresi di dalam kehidupanmu, dalam lingkunganmu. Firman Tuhan itu hidup dalam diri Anda, dan itulah yang disebut dengan transformasi yang tidak menentu dan tidak berhenti, yang berlangsung terus-menerus. Jadi ibadah yang sejati adalah tinggal di dalam Tuhan dan transformasi yang tidak henti dalam kehidupan kita. Seperti Paulus mengatakan, sehingga kamu menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya dan kebangkitannya, dan pada akhirnya kamu akan hidup dengan Dia di dalam kekekalan. Saudara sekalian, dua hal yang sudah kita bahas. Yang pertama, apa itu ibadah yang sejati? Apa itu kehidupan yang beribadah atau kehidupan yang beribadah dalam roh? Yang pertama yaitu kamu mengandalkan Tuhan, dan kamu percaya kepada Kristus dan tidak mengandalkan hal-hal lahiriah, atribut-atribut dirimu, tapi kamu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu, dan Tuhan Yesus adalah juru selamatmu. Yang kedua, kamu tidak berhenti di situ, tapi bagaimana kamu transformasi secara terus-menerus, dan kemudian kamu menjalankan, tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Tuhan, dan menjalankan firman Tuhan, mempraktekkan, mengimplementasikan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Itu yang disebut dengan ibadah yang sejati menurut Roma pasal 12 ayat 2. Dan yang ketiga di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini, yaitu apa yang dimaksudkan dengan ibadah, kehidupan yang beribadah atau beribadah dalam roh, yaitu kehidupan di dalam sukacita, ya. Saya ingin baca ayat itu buat Anda. Dikatakan begini, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Jadi kehidupan yang beribadah dalam Tuhan, atau kehidupan yang beribadah, atau kehidupan yang beribadah dalam roh, yaitu hidup dalam sukacita, ya. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini sering disebut dengan surat yang menggambarkan sukacita yang meluap-luap dalam kehidupan Paulus, meskipun dia berada di dalam penjara di Roma. Jadi dalam penjara, dalam keadaan fisik itu terkurung dan tidak bisa berbuat banyak, namun hatinya meluap-luap dengan sukacita. Karena itu saudara sekalian, kalau Anda baca kitab surat Paulus kepada Filipi ini, ada sebanyak 16 kali kata sukacita. Paulus katakan sukacita, bersukacitalah. Kata dasar sukacita itu ada 16 kali muncul, sementara kata duka cita itu hanya 2 kali muncul di dalam surat Paulus kepada Filipi. Jadi sebetulnya tema dari surat Paulus kepada Filipi ini yaitu mendorong orang-orang Kristen untuk hidup dalam sukacita. Jadi ibadah dalam Kristus adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Sukacita yang tidak bergantung pada hal-hal lahiriah. Tentu saja sukacita yang dimaksud sini yaitu sukacita bukan tergantung pada hal-hal lahiriah atau eksternal seremoni seperti yang tadi sudah kita bahas di poin pertama. Tapi sukacita yang dimaksudkan di sini adalah sukacita yang bersumber dari kehidupan bersama Kristus. Jadi ini yang disebut dengan inside out. Sukacita yang berasal dari dalam dan keluar, ya. Karena kita hidup bersama dengan Tuhan, maka Anda mengalami sukacita, damai sejahtera dan sukacita yang diberikan Tuhan, yang melampaui akal dan pikiran manusia itu yang diberikan kepada kita. Sehingga tidak tergantung pada faktor-faktor eksternal yang masuk dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Anda, sukacita Anda tergantung dari status Anda, sukacita tergantung dari harta Anda, dari posisi Anda, dari pendidikan Anda, dari status sosial Anda, maka itu sukacita yang dari luar yang masuk ke dalam diri Anda. Tapi kalau Anda sukacita itu bersumber dari Tuhan, ya, roh Tuhan yang hidup dalam diri Anda, maka itu yang disebut dengan sukacita yang tidak tergantung pada hal-hal yang di luar, tapi sukacita yang dari dalam dan memancarkan ke dalam kehidupan Anda. Itu yang disebut dengan inside out, ya, dari dalam
membawa keluar, bukan outside in tapi inside out. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, sukacitalah. Jadi memang sukacita itu memang dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam ya, tapi dalam diri kita yang meluap-luap dan kemudian keluar, mengekspresikan itu dalam kehidupan kita. Itulah sukacita Kristiani, sukacita yang benar, sukacita yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya sangat merasa sukacita ya kalau saya berada di rumah. Jadi ketika saya berada di rumah dibandingkan saya berada di tempat lain, karena saya sering traveling, sering bepergian, saya berada di tempat yang kadang-kadang di hotel ya, di tempat tinggal yang di hotel yang secara fisik jauh dalam tanda petik jauh lebih mewah dari tempat tinggal saya di rumah. Tetapi saya nggak merasa sukacita di sana ya. Meskipun di tempat yang sepertinya nyaman, enak, saya nggak merasa sukacita di situ. Sukacita yang paling utama itu adalah pulang ke rumah. Jadi kerinduan untuk pulang ke rumah dan berada di rumah itu adalah membuat sukacita kita berluap-luap. Kita merasa sangat bahagia karena kita berada di rumah. Jadi sesuatu yang ada dari dalam ya, tinggal di rumah sendiri itu membuat lebih sukacita daripada Anda tinggal di tempat lain. Tidur di kamar Anda meskipun itu sederhana lebih nyaman daripada Anda tinggal di hotel. Nah, ilustrasi ini ingin menggambarkan bahwa sukacita yang sejati itu yaitu sukacita yang dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, dan sukacita yang tidak tergantung pada lingkungan, tapi sukacita yang betul-betul keluar dari dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Artinya bahwa ibadah yang sejati, ibadah yang benar, ibadah yang dalam roh, ya, ibadah yang kehidupan yang adalah ibadah. Karena tadi kita mengatakan bahwa apa yang dimaksudkan dengan ibadah itu adalah kehidupan. Jadi kehidupan yang beribadah itu adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kita bisa saja berduka cita, ya tentu saja ada banyak hal yang membuat kita duka cita, tapi duka cita itu tidak menguasai kita, dan duka cita itu harusnya sementara saja karena dia outside in, dia berada dari luar ya, sehingga duka cita mungkin karena banyak hal, banyak faktor maka kita merasa duka cita, tapi duka cita itu harusnya sementara dalam kehidupan kita, bukan tetap berada dalam kehidupan kita. Kita mungkin karena situasi, keadaan, kondisi kita rasa sedih, duka cita, dan kemudian itu harus hilang karena sukacita yang lebih banyak, yang lebih keluar dari hidup kita yang mengatasi duka cita kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di dalam Tuhan, bukan dari dunia ini, tetapi perkara-perkara yang ada dari Tuhan, perkara-perkara yang di atas. Paulus katakan yang memang dirancang dan didesain oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Kalau Anda pikirkan hal-hal yang ada di dunia ini, Anda melihat lingkungan ya, maka Anda merasa sedih, Anda merasa discourage, Anda merasa patah hati, dan itulah yang membuat Anda berduka cita. Tapi kalau Anda pikirkan perkara-perkara yang di atas, bergantung pada Tuhan, melihat bahwa Allah kita berkuasa, bahwa Allah kita punya rencana yang kekal bagi kita, maka dengan Anda melihat semuanya itu adalah Anda akan melihat hal-hal yang besar dibandingkan dengan hal-hal yang kecil dan sementara. Jadi Anda melihat hal-hal yang universal dan makro dibandingkan dengan hal-hal yang kecil. Nah, saudara, kalau Anda hanya terpaku pada hal yang kecil, Anda tidak melihat sesuatu yang besar, yang universal, yang Allah sudah rancangkan, desain, dan sediakan bagi kita. Kalau Anda tidak melihat itu, Anda bisa merasa duka cita. Tapi kalau Anda melihat sesuatu yang besar itu, hal-hal yang kekal, kekekalan yang sudah Anda siapkan, yang sudah Allah siapkan bagi Anda, maka Anda akan berasa sukacita. Karena itu Paulus berkata, pikirkanlah hal-hal yang di atas, perkara-perkara yang dari Tuhan, bukan dari dunia ini, supaya Anda tetap bersukacita. Saudara sekalian, jangan sampai hal-hal sementara itu mengganggu Anda, ya, membuat Anda tidak bersukacita. Jadi tadi dikatakan bahwa ada banyak hal yang disebut dengan hal-hal lahiriah. Jangan sampai hal-hal lahiriah itu membuat Anda tidak bersukacita. Ya, jadi membuat Anda berduka cita, tidak membuat Anda bersuka cita. Tentu saja kalau Anda mengandalkan pada hal-hal lahiriah, maka Anda akan berduka cita. Begitu hal-hal lahiriah itu lenyap, maka Anda akan berduka cita. Karena Anda tidak tergantung pada hal-hal lahiriah, maka Anda akan selalu bersuka cita.
Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya firman ini bagi kita? Jadi oleh-oleh yang bisa kita pegang. Yang pertama, Anda harus menerima dan mengakui bahwa kehidupan ini adalah ibadah. Jadi kehidupan orang Kristen itu adalah ibadah. Ibadah yang aktual di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat. Kehidupan adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi ibadah kita atau kehidupan kita ini adalah kesempatan kita. Karena itu dikatakan kamu harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menaati firman-Nya. Keberadaanmu dalam segala aktivitas di dunia, pelayanan, pekerjaan, keluarga, lingkunganmu adalah kesempatan untuk beribadah, untuk mengaktualisasikan kehidupanmu sebagai seorang Kristen yang ditempatkan Allah di tengah-tengah lingkunganmu. Jadi keberadaanmu di tengah-tengah lingkunganmu itu adalah kesempatan, ya, opportunity, kesempatan untuk kita beribadah, ya, kita mewujudkan kehidupan kita ini sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini adalah kita beribadah. Jadi kita berada di sana dan bukan lingkungan yang mempengaruhi kita, tapi kitalah yang mempengaruhi lingkungan. Bukan lingkungan yang mempengaruhi Anda, tapi Andalah yang mempengaruhi lingkungan. Sebab itu biarlah kuasa Allah makin terlihat dalam kehidupanmu, karena kehidupanmu ini adalah kehidupan yang beribadah. Saudara, sebagai oleh-oleh bagi kita mulai hari ini, kita harus menyadari betul, sadar betul bahwa hidup kita ini adalah ibadah kepada Tuhan. Apapun yang Anda lakukan itu adalah ibadah kepada Tuhan. Karena itu kita harus menjalani kehidupan kita ini dengan bergantung penuh pada Tuhan. Memohon perlindungan Tuhan, bergantung penuh pada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kamu. Ya, Alkitab mengatakan Tuhan akan menopang kamu. Tuhan, Dia selalu menopang kamu. Dia tidak hanya menjaga kamu, menyelamatkan kamu, tapi Dia menopang kamu hari lepas hari. Ya, kata menopang itu artinya sustain. Ya, Dia membuat Anda sustain. Anda tetap berada, Anda tetap eksis dalam kehidupanmu. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi 3 hal. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan pada hal-hal lahiriah, tidak mengandalkan pada atribut-atribut dirimu, tapi mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Yang kedua adalah kamu harus bersukacita dalam kehidupanmu, dan yang ketiga bahwa kamu harus hidup di dalam Dia, ya, menaati firman Tuhan dan transformasi hidupmu setiap hari untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, Tuhan berkati Anda semua. Amin.